tanggal 23 Juni 2018, tim sepak bola asal Thailand bernama Wilpors sedang melakukan sebuah party liburan karena sehabis melaksanakan pertandingan. Hari itu mereka masuk ke gua untuk refreshing. Vibes-nya masih sangat santai, tapi siapa sangka party mereka langsung berjalan chaos. Kenapa? Karena alam punya plot twist-nya tersendiri. Dan plot twist-nya juga nggak main-main. Tiba-tiba ketika sedang melakukan party, masuk ke dalam gua, hujan tiba-tiba deras datang. Air banjir langsung masuk ke gua secepat kilat, nutupin semua jalan keluar. Bayangin 12 anak remaja kira-kira usia 11-16 tahun, terus ditambah satu pelatih, terjebak total dalam kegelapan dan air dingin. Mereka nggak bawa senter karena niatnya cuma mau refreshing. Mereka hanya membawa bekal sedikit dan cuma ya jersey, memakai jersey bola yang agak basah. Hari ke-1 sampai 9 mereka panik, tapi untungnya ada coach yang bernama EAK. Dia ini mantan biksu karena Thailand mayoritas beragama Hindu atau Buddha. Dia menghandle semuanya, mulai dari makanan atau tidur, semua dipersiapkan oleh dia, sang pelatih, karena dia khawatir takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pelatih itu bilang untuk tidak meminum air gua karena air gua itu sangat-sangat kotor. Bayangkan di dalam gua tidak ada air, yang ada hanya air dingin dan kotor. Bekal seadanya, harus bisa bertahan hidup. Di luar sudah heboh akan berita terjebaknya 12 anak-anak bersama pelatihnya di dalam gua. They were all members of a football squad who'd entered the caves after a Saturday practice with their coach. Angkatan Laut Thailand dan para ahli gua internasional langsung gercep. Masalahnya karena gua itu terlalu sempit, gelap, dan juga berlumpur, jadi susah untuk dilalui untuk evakuasi. The operation was afraid of was panic. Inside any kind of overhead environment, such as a cave, panic usually leads to instant death. Pada saat itu karena gonjang-ganjing diterkam sama kepanikan, jadi mau tidak mau harus dievakuasi. Terus ada salah satu penyelam bilang ini adalah misi mustahil. Bayangkan beberapa keluarga di sana mendengar pernyataan dari penyelam itu. Ini misi mustahil. Pusing karena mereka harus berenang melewati arus sambil bawa tangki oksigen, dan celah lubang buahnya itu kecil, sangat-sangat kecil, dan banjirnya juga agak deras karena habis banjir jadi arusnya juga deras. Might take equipment off that he shouldn't do, and he cannot bring the panic diver up to the surface. First, they have to reduce the fear of drowning and ensure a reliable air supply. It was decided that we had to find full face mask. So having a full face mask allows the kids to breathe both with their mouth and with their nose. Di hari ke-10, setelah sekian hari penuh drama, ada keajaiban datang. Dua penyelam Inggris, yaitu Rick Stanton dan John Fullerton, berhasil nemuin mereka. Nah, itu momennya keren banget tuh. Penyelam Inggris teriak, "Ada berapa orang di sana?" Terus tiba-tiba terdengar suara agak lirih. Jawaban dari dalam, seorang anak menjawab, 13. How many of you? 13. Brilliant. What day? Monday. Monday. Okay, but 1 week and Monday. You have been here 10 days. Terus penyelam itu bilang, brilian. Berarti masih ada 13 orang dan mereka tidak dead. Berarti masih aman selama hari ke-10. Terus anak itu didudukan di gundukan lumpur, kurus, kering, tapi tetap hidup. Lokasi mereka itu 4 km dari mulut gua. Bayangin, 4 km dari mulut gua. Berarti itu 4.000 meter
Gunung Semeru aja 3000 meter lebih kan. Bayangin itu 4000 meter dari permukaan gua. Tapi masalahnya belum keluar. Sekarang bagaimana caranya mengeluarkan mereka semua itu? Dan butuh banyak energi dan juga banyak pasokan oksigen untuk mengeluarkan mereka. Harus butuh orang-orang yang sangat bernyali dan juga mau mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan para anak-anak dan juga pelatih. Eventually, they develop a straightforward plan. Swim each boy out of the cave, accompanied by a dedicated diver. One of the biggest challenges will be preventing each child from succumbing to deadly fear while traversing vast stretches of black water. Dan sampailah hari ke-15 operasi penyelamatan. Ini sudah go internasional, berarti sudah seluruh dunia, hampir seluruh dunia sudah tahu. Penyelamatan ini dilakukan oleh salah satu penyelam terbaik, yaitu Saman Kunan dari Thailand. Tapi di saat menyelamatkan itu, Saman Kunan gugur. Ternyata gugur saat mengantarkan tangki oksigen ini. Ini membuat semua orang menjadi lebih tegang. Akhirnya diputuskanlah untuk memutuskan satu cara. Bagaimana caranya? Membius anak-anak itu biar tenang. Lalu dibawa keluar satu persatu. Bayangkan, di dalam gua harus dibius. Bius berarti biar keadaan tenang, kayak anestesi gitu. Dibius biar keadaan nggak terjadi apa-apa. Habis itu baru diangkat keluar. Mereka dilakukan itu satu persatu, sebuah ide gila. Namun ya mau gimana lagi, harus dilakukan. Selama 3 hari berturut-turut di tengah hujan yang terus turun, tim penyelamat berhasil membawa keluar 12 anak dan Coach Ea. Dan ketika anak terakhir keluar pada tanggal 10 Juli 2018, mereka disebut anak-anak emas. Wah, luar biasa sekali. Ini bukan cerita tentang anak-anak yang bertahan hidup. Ini juga tentang ketahanan emosional. Bagaimana cara kita memimpin suatu komunitas dalam keadaan yang sangat-sangat minim, mustahil. Tapi kisah ini keren. Dan kayaknya kisah ini juga diangkat menjadikan sebuah film. Nanti kita lihat filmnya di sini. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan